Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mose Frujal Hamdani dan Nur Adinda Putri akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana yaitu materi pertama investasi, kedua investasi menurut Keynes, yang ketiga investasi di negara berkembang dan permasalahannya, dan yang keempat energi alternatif sebagai alternatif investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang, modal, dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan mendatang. Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian. Faktor-faktor penentu dalam investasi. Faktor dalam penentu investasi terbagi menjadi 3, yaitu tingkat suku bunga. Dalam investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana rasio antara perubahan investasi terhadap perubahan tingkat bunga adalah lebih dari kecil 0. Yang kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh perekonomian suatu negara pada suatu periode, di mana tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut bertambah banyak. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah, bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian makin meningkat. Dalam hal ini menggunakan perbandingan investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional sebagai indikator. Yang kedua, investasi menurut Keynes. Menurut pandangan Keynes, perbelanjaan agregat akan selalu mengalami perubahan dari satu periode ke periode yang lainnya, karena adanya perubahan dari komponen pembelanjaan agregat, terutama perubahan fluktuasi investasi. Fluktuasi tingkat investasi ini akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dengan kesempatan kerja. Perilaku masyarakat untuk menabung adalah berbeda dengan perilaku perusahaan untuk melakukan investasi. Artinya, fungsi tabungan adalah berbeda dengan fungsi investasi, di mana besarnya tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Investasi di negara berkembang dan permasalahannya. Negara berkembang merupakan negara yang baru mengimplementasikan teknologi ke dalam peradaban dan perekonomiannya. Jika dilihat dari perekonomian yang sekarang, mungkin negara berkembang merupakan negara kelas 2 setelah negara maju. Kekuatan ekonomi negara berkembang jauh apabila dibandingkan dengan negara maju. Oleh karena itu, banyak investor yang memilih untuk berinvestasi di negara maju karena memang lebih stabil. Negara berkembang adalah negara yang dalam proses berkembang untuk menjadi negara maju. Setiap negara yang sudah maju pasti melewati proses negara berkembang ini, dan itu adalah hal umum. Permasalahan dalam investasi di negara berkembang. 1. Pembenahan kebijakan dan implementasi investasi. Hal yang terjadi bahwa tidak adanya konsistensi dalam kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi. Inkonsistensi dapat dilihat dari tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, apakah sebagai one-stop service center atau sebagai badan promosi investasi. Hal ini dapat membingungkan investor atau calon investor. 2. Tingkat korupsi yang masih tinggi. Pelaksanaan otonomi daerah yang masih menunjukkan berbagai kelemahan, bahkan makin merebakkan praktek korupsi dan pungutan liar ke daerah-daerah. Dalam praktek di lapangan, banyak yang menggunakan instrumen regulasi sebagai justifikasinya. Perjanjian merupakan salah satu aspek penting yang rentan terhadap praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah. 3. Lemahnya penegakan dan kepastian hukum. Munculnya berbagai kasus seperti kasus Semek, divestasi KPC, Karaha Bodas, Nining Surgir, Neomon Nusa Tenggara, dan lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum, khususnya hukum kontrak, masih lemah. Hal ini mengakibatkan
Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukuman, pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi. 4. Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan. Penerapan kebijakan di bidang tenaga kerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif. Tenaga kerja yang tidak tampil etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan yang membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif. Tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di daerah. Energi alternatif sebagai alternatif investasi. Penggunaan energi di Indonesia seperti juga yang terjadi di dunia secara umum meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perekonomian, dan perkembangan teknologi. Berbagai sumber energi alternatif cukup mendapat sorotan untuk ditingkatkan kapasitas dan daya pasoknya di Indonesia, termasuk diantaranya kilang batubara cair, biodiesel, bioetanol, bioil, PLTS, dan PLTU biomasa atau sampah. Berikut merupakan energi alternatif investasi yang ada di Indonesia. Pertama, potensi pengembangan energi alternatif batubara cair. Teknologi pencairan batubara muda dinilai sangat potensial untuk memproduksi BBM sintesis, bensin, solar, dan kerosin, mengingat sumber daya batu bara di tanah air yang mencapai 104,7 miliar ton. Nilai ekonomis pencairan batu bara terjadi ketika harga minyak di dunia di atas $50 per barel. Selama ini hambatan investor untuk menilik batu bara cair karena biaya investasinya tinggi untuk memproduksi kapasitas minyak sintesis sekitar 13.500 barel per hari. Yang kedua, potensi pengembangan energi alternatif biomasa. Pengembangan energi alternatif biomasa sebagai negara agraris, potensi energi dari sumber biomasa di Indonesia cukup melimpah. Limbah biomasa padat dari sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan adalah limbah pertama yang paling berpotensi. Yang ketiga, potensi pengembangan energi alternatif tenaga surya. Energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari sebenarnya hanya diterima oleh permukaan bumi sebesar 69% dari total energi pancaran matahari. Suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi sangat luar biasa besarnya, yaitu mencapai 3 kali 1024 joule per tahun. Energi ini setara dengan 2 kali 1017 watt. Jumlah energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Dengan kata lain, dengan menutup 0,1% saja permukaan bumi dengan device solar cell yang memiliki efisiensi 10% sudah mampu untuk menutupi kebutuhan energi di seluruh dunia saat ini. Perkembangan yang pesat dari industri sel surya atau solar cell, di mana pada tahun 2004 telah menyentuh level 1000 MW, membuat banyak kalangan semakin melirik sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan ini. Terima kasih, sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.